Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tata cara penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 bagi jabatan administrator atau jabatan eselon 3 atau biasanya kalau di dinas sebagai kepala bidang. Di video saya sebelumnya, saya pernah mengupload untuk cara menyusun SKP bagi jabatan JPT dan juga bagi jabatan administrator sekretaris dinas. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu bagaimana cara menyusun SKP bagi jabatan kepala bidang. Sebelumnya, untuk menyusun SKP bagi kepala bidang atau jabatan administrator, yang pertama kita siapkan adalah SKP dari JPT atau SKP kepala dinas. Kemudian kita juga siapkan dokumen perjanjian kinerja tahun yang akan berjalan. Seperti ini isinya untuk perjanjian kinerja. Lalu kita siapkan form untuk SKP bagi jabatan administrator, form kosongnya. Nah, ini dia form kosongnya. Ada 4 sheet yang nanti kita wajib isi. Kita mulai dari form kosongnya, kita akan isikan di sini. Nah, di sini kita isikan kepala bidang. Nah, ini kemudian kita isikan di sini nama pegawai dan seterusnya akan Anda sesuaikan. Kemudian PPK-nya di sini diisikan tentunya kepala dinas. Selanjutnya kita siapkan untuk SKP dari JPT atau SKP kepala dinas. Nah, ini dia SKP kepala dinas. Kemudian kita akan isikan di bagian SKP di form yang pertama di sini. Untuk bagian yang pertama di sini adalah kita isikan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kita akan coba buka SKP dari kepala dinas. Kita ambil, karena ini saya akan membuat untuk jabatan kepala bidang tenaga kerja. Jadi di sini akan saya ambil di sini ya, ada 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan transmigran menetap. Kita kopikan. Kemudian di bagian ini nanti akan ada 3 bagian. Di bagian masing-masing ini baris ada aspek kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Jadi kita tambahkan 2 baris kosong di bawah tiap-tiap rencana hasil kerjanya. Di sini ada kuantitas. Kemudian untuk rencana hasil kerja, kita harus membuka dokumen perjanjian kinerja. Kita buka dokumen perjanjian kinerjanya. Di sini kita akan membuat untuk kepala bidang naker dan transmigrasi. Jadi kita akan pilih
yang sesuai. Nah, di bagian indikator di sini, ini nanti kita masukkan di bagian indikator di bagian sini. Nah, untuk rencana hasil kerja kita buat kata kerja dari di sini, dari indikatornya. Berarti di sini kita akan buat tersusunnya atau tercapainya persentase rencana tenaga kerja. Di sini bisa kita ganti, atau cara mudahnya kita copy dulu sih ini aja di bagian indikator dahulu. Targetnya di sini berapa tadi? 100%. Kemudian ada banyak sekali tadi, kita copy yang 3 ini. Nah, ini kita hapus karena banyak indikatornya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Satu, dua. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah ini persentase pencari kerja yang ditempatkan. Ini kita masukkan di bagian indikator di bagian kuantitas yang kedua. Kita isi 26,47%. Lalu yang ketiga, persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja, ini 46,56. Yang keempat adalah persentase penempatan transmigrasi. Ini jadi indikator atau rencana yang di sini, yang transmigrasi di bagian di sini. Nah, kemudian di rencana hasil kerja kita coba buat narasi dari iki yang ada di sini. Di sini mungkin bisa tercapainya nilai rencana tenaga kerja. Bisa seperti ini ya, kita balik-balik ininya saja. Kemudian ini kita merge saja, ada 3. Kemudian yang bawahnya ada persentase pencari kerja yang ditempatkan. Nah, ini bisa tercapainya persentase mencari kerja yang kita gabungkan juga di sini. Kemudian ini kemudian transmigrasi. Nah,
Lalu di bagian yang kedua, di bagian indikator ada kualitas dan juga waktu. Bisa diisikan di bagian kualitas. Misalnya ini kita isikan ketercapaian. Kemudian waktunya ketepatan. Mungkin di sini ketercapaiannya tidak sepenuhnya 100%. Kemudian waktunya 12 bulan. Lanjut, bagian bawahnya bisa diisikan sesuai dengan indikator di sini. Silahkan diisikan. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan, untuk tambahan kita kosongkan saja. Kemudian perilaku, di sini sudah ada template-nya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini adalah yang isi adalah PPK atau kepala dinas yang menjadi atasan langsung dari yang dinilai. Kita beri kuning-kuning karena ini yang penting. Kemudian kita masuk ke lampiran SKP. Untuk sumber daya di sini bisa misalnya ada seperangkat komputer, kemudian adanya SOP bisa. Lalu skema pertanggungjawaban, misalnya hasil kerja dilaporkan setiap bulan. Ini jika ada laporan yang memang dikerjakan setiap bulan, dan seterusnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian di bawahnya ada konsekuensi apabila memenuhi ekspektasi. Nah, ini yang bagian pertama adalah jika memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan seperti apa. Kemudian yang berikutnya bila tidak memenuhi ekspektasi atau belum. Nah, tampilan seperti itu. Kemudian evaluasi kinerja di sini kita akan ambil di bagian yang di sini dari sheet di sini. Nah, ini. Kita masuk di bagian yang utama. Ini kita tambahkan dulu sheetnya. Sorry, barisnya karena nggak akan cukup. Nah, untuk bagian evaluasi sudah kita masukkan semuanya. Untuk rencana hasil kerja di atas ini pimpinan bisa memberikan nilai untuk bagian capaian kinerja organisasi. Jadi kepala dinas akan menilai kepala bidang. Di sini ada pilihan, bisa dipilih oleh kepala dinas. Kemudian di berikutnya di bagian realisasi dan bukti dukung di sini bisa dimasukkan bukti dukung yang sudah ada. Misalnya di sini. Nah, ini ada dokumen RTKD rencana tenaga kerja daerah yang sudah disusun. Barangkali juga bisa di-upload ke Google Drive, kemudian bisa diinfokan linknya biar kepala dinas bisa melihat bahwa memang dokumennya sudah dibuat. Kemudian di sini ada umpan balik, di sini ditambahkan. Nah, pimpinan memberikan penilaian bagi kepala bidang terkait dengan rencana hasil kerja di sini.
diisikan. Kita hapus tambahan. Lalu di bagian bawah ada umpan balik juga dari Kepala Dinas atau PPK terkait dengan perilaku ASN berakhlak. Umpan balik sama juga di sini bisa diisikan oleh pimpinan atau mungkin dari stakeholder atau mungkin dari pegawai di bawahnya, atau juga boleh juga rekan yang setingkat. Bisa dituliskan di sini. Di bagian ekspektasi khusus pimpinan, di sini diisikan oleh PPK. Jadi diisi oleh kepala dinas. Misalnya diisikan nah, ini adalah di bagian evaluasi kinerja kuantitatif. Lalu di bawahnya pimpinan bisa memberikan rating terhadap perilaku kerja yang di atas tadi di sini. Bisa dipilih apakah di atas ekspektasi, lalu sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Kemudian otomatis untuk predikat kinerja pegawai akan menyesuaikan dari rating perilaku, kemudian rating hasil kerja, dan juga capaian kinerja organisasi. Di sini muncul predikatnya adalah baik. Kemudian dokumen yang kita buat berikutnya adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Di sini kita hanya mengisikan data-data, lalu yang di sini otomatis sudah terisi dari hasil evaluasi yang ada di formulir di sini. Nah, jadi itu cara untuk membuat SKP bagi jabatan administrator atau eselon 3 atau kepala bidang yang ada di lingkungan dinas. Ada 4 buah yang harus dibuat. Demikian video panduan cara membuat SKP. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.